kalau melihat jejak sapi ini sedalam ini memang memacu adrenalin, tapi ini bukanlah atraksi wisata yang menyenangkan. Ini bukti ketimpangan yang dialami oleh saudara-saudara kita setelah 76 tahun Indonesia merdeka. Bengkunat adalah kecamatan terujung di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Hal ini membuat warga hidup serba terbatas, termasuk dalam penggunaan alat transportasi yang tergolong berbeda dari masyarakat pada umumnya. Ini udah ya. Jadi kita akan menuju ke Desa Waiharu. Masih ada 4 desa lagi yang sulit akses jalannya dan harus melewati jalur di dalam Taman Nasional sehingga tidak bisa mendapatkan pembangunan. Ini mungkin jarang terjadi di Indonesia. Kita harus menggunakan gerobak, ditarik sapi, tapi nyatanya masih dirasakan oleh masyarakat Waiharu. Saya berjalan bersama warga Desa Waiharu yang hendak pulang. Kami mulai berjalan sejak pagi hari. Kabarnya, perjalanan akan berlangsung selama 6-9 jam, namun bergantung pada kondisi cuaca. Jika cuaca buruk, maka perjalanan bisa semakin lama. Oh, langsung masuk ke laut nih kita nih. Kami mengiringi seekor sapi yang membawa beban sekitar 150 kg. Setiap gerobak sapi mampu membawa hingga 300 kg. Sapi yang menjadi transportasi warga biasanya berusia lebih dari 3 tahun. Minimal berbobot 100 kg, agar bisa menarik beban 3 kali lipat dari berat tubuhnya. Perjalanan gerobak sapi bukanlah jalan lurus dan nyaman, melainkan jalan berliku dengan medan yang terbilang sulit. Dengan beban yang kami bawa, sapi ini hanya berjalan dengan kecepatan 2 hingga 3 km per jam. Dapat terbayang betapa lambatnya perjalanan menuju desa. Tetapi semua ini memang terpaksa. Kondisi jalan yang buruk tak memungkinkan kami menempuh jalan ini dengan kendaraan lain. Apalagi beberapa hari yang lalu sempat hujan, sehingga kondisi jalan menjadi penuh lumpur. Untuk melangkah saja, sapi butuh perjuangan keras, apalagi sambil membawa beban seberat ini. Jadi emang ada titik-titik yang full lumpur seperti ini ya. Tadi sapinya hampir setengah badan. Aduh. Jadi karena kita berjalan bersama hewan, kita harus ngikutin banget moodnya dia. Kalau memang lagi minum, kita harus tunggu dulu. Dan kita juga harus pahami bahwa ada titik-titik yang mungkin dia kesulitan. Karena kakinya tidak pakai sepatu seperti kuda, jalannya mungkin panas, jadi jalannya lebih lambat pastinya. Dari sekitar 21 km jarak yang harus kami tempuh, lebih dari 15 km berlumpur akibat kubangan berisi air hujan yang mengendap. Hal ini disebabkan oleh kondisi pepohonan di sekitarnya yang masih rimbun, sehingga membuat air tidak cepat menguap. Biasanya lumpur di perjalanan bisa bertahan berbulan-bulan, berbanding terbalik dengan kondisi jalan kering yang hanya bisa bertahan selama sepekan. Ada 7 muara yang harus kami lalui. Jika air laut sedang pasang, maka daratan yang kami pijak ini akan hilang, tertutup sepenuhnya oleh air laut. Kita mau istirahat karena ini sudah nyaris setengah perjalanan. Sapinya juga harus istirahat ya. Selama 15 hingga 30 menit, sapi kami lepas untuk makan dan minum. Biasanya setelah melalui perjalanan berat seperti hari ini, bobot sapi akan berkurang beberapa kilogram dan terlihat lebih kurus. Sementara itu, kami menikmati makan siang sambil turut beristirahat. Sangat lelah berjalan kaki sejauh hampir 10 km. Sementara masih ada sekitar 10 km lagi yang harus kami lalui di depan sana. Karena ini muara paling gede apa? Peratin atau kepala desa seringkali mengalami dilema karena menjadi perantara antara warga dan pemerintah. Kan kalau mengenaskan itu ketika ada warga kita mau lahiran, sakit, meninggal di jalan, kadang-kadang belum nyampe rumah sakit mau rujuk, belum nyampe rumah sakit, masih tengah jalan meninggal, itu ada tuh Pak? sedih, banyak itu sering terjadi.
Kemudian ketika ada yang sakit, digotong di tandu sampai di tengah jalan meninggal, itu udah banyak. Jumlah kasus meninggal dunia di Desa Waiharu memang sudah tidak terhitung lagi. Tetapi apa yang bisa warga lakukan? Selama ini, mereka berjalan kaki keluar masuk desa dengan kondisi yang tidak nyaman dan tidak aman. Ibu tadi beli apa sih di luar nih? Ini beli jajan Beli jajan. Buat dijual lagi apa? buat anak. Oh, buat pribadi. Ya ampun. Ibu setiap hari jalan kaki nih. Jalan kaki kalau ke pasar, mau bawa motor nggak ada motor. Oh, berarti dari desa tadi jam berapa? Dari desa tadi jam 7. Ini udah mau setengah hari ya. Iya. Lumpur di perjalanan semakin dalam. Bagi kami, mungkin bisa menghindar dan berpijak di batang-batang kayu kering yang jatuh ke jalan. Sementara sapi dan gerobaknya harus melintasi jalur tengah yang telah menjadi kubangan lumpur. Sulit sekali melangkah. Saya mau mengajak Anda pemirsa untuk melihat seberapa dalam lumpur yang kita lewati. Kalau melihat jejak sapi yang tadi dia jejaki ya, ini sedalam ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau saudara-saudara yang ada di Desa Waiharu dan desa-desa sekitarnya melalui jalan ini, kemudian sepeda motor atau bahkan mobil yang sempat terjebak berhari-hari harus menginap, Anda bisa bayangkan betapa sulitnya hidup mereka, serba terbatas dan akhirnya tertinggal. Sementara gerobak sapi berjalan semakin lambat, saya tidak sampai hati melihatnya. Pupus sudah harapan masyarakat untuk mendapatkan jalan yang aman dan nyaman seperti wilayah lain pada umumnya. Karena secara hukum, jalan ini tidak dapat dibangun menggunakan anggaran dana desa. Ini bukan jalan desa, bukan jalan kecamatan, bukan jalan kabupaten, melainkan ini jalan patroli. Jalan yang patroli dimanfaatkan oleh masyarakat 4 desa yang ada di Marga Blimbing. Jalan patroli Taman Nasional. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan buat warga dibangunnya. Bukan buat warga. Ini dibangun memang hanya pelebaran apa akan menjadi rabat atau aspal, Pak? Awalnya ini kan minta surat perizinan, melainkan ini untuk jalan patroli yang dimanfaatkan oleh masyarakat 4 desa. Namun karena terhambat akses jalan sehingga ini belum ada izin untuk dibangun, untuk dikeraskan jalan oleh pihak kehutanan atau TNBBS. Itu terkendalanya memang masih di perizinan atau anggaran atau gimana, Pak? Tentunya kalau anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Mesir Barat itu sudah disiapkan, namun perizinannya yang belum bisa diselesaikan. Dari Taman Nasional dan Kemenhub itu ya? Ya, betul. Oh, tapi kalau sudah, ini jalur patroli ini boleh digunakan oleh warga itu boleh? Boleh, untuk 4 desa, warga masyarakat yang ada di Marga Blimbing. Hal ini tidak dapat ditentukan kapan. Yang pasti, masyarakat Waiharu hanya bisa pasrah dengan ketentuan hukum dari pemerintah. Sejak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS resmi berdiri pada tahun 1990, masyarakat kehilangan harapan akan datangnya bantuan. Selain letak geografis desa yang terpencil dan terujung di Kabupaten Pesisir Barat, batas area Taman Nasional pun turut membelenggu ruang gerak masyarakat. Bayangkan saja, kami harus berjalan di pesisir pantai menghadap ke Samudra Hindia yang terkenal memiliki gelombang tinggi dan arus yang kencang. Ini memang memacu adrenalin, tapi ini bukanlah atraksi wisata yang menyenangkan. Ini bukti ketimpangan yang dialami oleh saudara-saudara kita setelah 76 tahun Indonesia merdeka. Jika menarik garis lurus, jarak dari kecamatan ke desa terbilang dekat. Namun medan jalan membuat kami harus berjalan kaki seharian. Bahkan harus melintasi titik-titik paling berbahaya dengan hempasan ombak yang begitu kencang. Jika tidak hati-hati, diri kami, sapi, dan seluruh barang bawaan bisa terbawa hanyut. Itulah kondisi yang pernah dialami oleh masyarakat Desa Waiharu. Akhirnya kami tiba. Di sini matahari terbenam menjelang pukul 7 malam. Aduh, alhamdulillah. Untung kita udah sampai di Desa Waiharu karena perjalanannya panjang, sulit sekali, dan mumpung hari belum gelap, untung kita sudah tiba dengan selamat. Alhamdulillah.
Kami segera membongkar barang bawaan kami dari ikatan-ikatan di gerobak sapi. Setelah hampir 12 jam berjalan kaki menempuh jarak nyaris 22 km, akhirnya kami bisa beristirahat. Desa Waiharu terdiri dari banyak kampung yang letaknya berjauhan. Setiap kampung tidak terlampau luas, karena jumlah penduduk masing-masing kampung tergolong sedikit. Yang menarik, kita akan menjumpai banyak sapi berkeliaran. Tetapi sebagian besar sapi-sapi yang melintas di sekitar membawa gerobak kayu. Hampir setiap keluarga di sini memiliki sapi. Tidak untuk diperah susunya atau dimanfaatkan dagingnya, melainkan sebagai alat transportasi semata. Desa Waiharu memiliki wilayah yang luas. Komoditi terbesar adalah pisang. Ada beragam jenis pisang, namun yang paling mendominasi adalah pisang kepok. Setiap hari ada saja pohon pisang yang bisa dipanen oleh warga. Bahkan dapat kita temui pisang-pisang yang matang di pohonnya. Di sini berapa, Bu? Paling juga kalau yang beli 5.000, kadang-kadang 5.000? nggak ada harga. Terus kalau dijual satu tandan ini berapa? Mau juga nggak pakai kiloan bahan sini. Sisiran 5.000. Sisiran 5.000. Kalau di ini ya, tapi nggak bisa ya diangkat. Salah jalannya rusak. Iya. Ya ini susah kita, jalannya nggak bagus. Iya, saya tadi kan lihat jalannya tuh rusak Iya, banget, Bu. makanya nggak ada harga pisang. Ongkosnya berapa? Kalau angkat? 1.000. Harganya 1.500. Aduh. Jatuh deh. Kami tetap mengambil pisang, namun bukan untuk dijual. Ibu-ibu ini hendak mengolah pisang kepok menjadi makanan olahan rumahan. Jadi kalau di sini potensi pisangnya luar biasa. Jadi kalau melihat kebun-kebun warga hampir semuanya punya pisang, tapi harganya sedang rendah sekali. Jadi karena akses jalan, harganya murah. Kami juga menebang pisang Ambon yang ada di kebun milik Ariana. Masyarakat sudah lelah berharap untuk menjual pisang yang semakin hari semakin murah harganya. Bu, ini kalau ini jenis pisang apa nih, Bu? Pisang Ambon. Pisang Ambon. Berarti di kebun sini warga nggak cuma pisang kepok dong, macam-macam ya? Macam-macam, pisang kepok, pisang Ambon, pisang jantan, apa itu? Tapi semuanya sama-sama nggak laku ini. Iya, nggak laku semua. Sayang banget ya. Ini. Sayang banget. Ini sejak tahun berapa sih, Bu? Udah mulai nggak jual pisang nih? 2 tahun semenjak corona. Tahun 2020 ya. Tahun 2020 udah mulai nggak jual. Karena harganya ya payah ya. Iya. Pisang-pisang di pohon dibiarkan membusuk. Selain enggan membawa hasil buminya keluar, pengepul juga hampir tidak ada yang berkenan masuk ke desa Waiharu. Akhirnya pisang-pisang ini hanya berakhir di dapur, menjadi makanan olahan rumahan. Pisang yang telah dikupas dipadukan dengan parutan kelapa. Lumayan mengenyangkan dan bisa menjadi makan siang serta makan malam. Kasih air dikit. Ya, udah. Warga menyebutnya dengan gajubil. Rasanya manis sekaligus gurih. Biasanya masyarakat Waiharu membuat gajubil dikala sedang kehabisan uang untuk membeli lauk. Ketiadaan pedagang sayur juga membuat mereka harus mengkonsumsi apapun yang bisa dihasilkan oleh kebun.
Hal ini diperparah dengan menyempitnya lahan garapan warga akibat perluasan area Taman Nasional. Tolonglah Pak Presiden untuk memikirkan warganya, khususnya ya warga masyarakat Pekonweharu, Kecamatan Bengkudat, Kabupaten Pesisir Barat. Tolong diperhatikan supaya apa yang diprogramkan Pak Jokowi itu seperti Indonesia Terang, itu kami belum menikmati. Seperti keadilan seluruh rakyat Indonesia itu belum kami nikmati. Kami rasa Bapak Presiden kalau mendengar suara saya ya belum bisa menerapkan Indonesia Terang dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga mengajak saya ke Pantai Waiharu yang berhadapan dengan Samudra Hindia. Kami ke arah batuan karang yang luas. Di sini kami mencari rumput laut. Warga menamakannya kades. Tetapi lokasinya tidak bisa dikategorikan aman. Kami harus bertaruh dengan hempasan ombak yang tak bisa diprediksi. Ombaknya terkadang kencang, bahkan tinggi. Kami harus selalu waspada. Ini kalau cari rumput laut memang seperti ini, kita harus berkejaran sama ombak. Sesurut-surutnya air di sini ya seperti ini. Padahal berbahaya ya. Tapi sudah biasa memang ibu-ibu yang mengambil. Jumlahnya tidak banyak karena pertumbuhannya lambat, sehingga kami harus benar-benar jeli. Habitat kades hanya di batuan karang di bagian ini. Warga sulit menemukannya di batuan karang yang lain karena tergolong masuk ke laut dalam. Yang menarik, hanya perempuan yang mencari rumput laut, padahal lokasinya sangat membahayakan. Tetapi tidak jarang mereka terkena hempasan ombak di sela mengambil rumput laut dan akhirnya celaka. Retna dan ibu-ibu lainnya langsung mencuci rumput laut yang kami ambil. Mereka mengolahnya menjadi agar-agar. Tidak mudah mendapatkan bahan makanan dari luar. Sebenarnya apapun yang ada di dalam dapat mereka olah, namun perlu waktu lama. Sementara pengeluaran untuk membeli bahan masakan setiap hari sangatlah besar. Kurang 50.000 satu hari beli sayur aja. 50.000. Belum jajan anak. Maka kita ini masih susah sekali. Ikan 35 jajan anak. Belum ini mau bawa motor bensin. Jadi sehari 100.000 loh itu. Terus kalau misalkan hasil yang ibu dapat kan nggak segitu, tapi keluarnya banyak. Ada masukan. Itu uang dari mana jadinya? Harian. Ngoret kalau ada yang Nyuruh. Sedih benar kita. Kalau nggak ada yang nyuruh nggak. Lauk harian yang mereka punya di rumah biasanya dimakan 2 hingga 3 kali di hari yang sama. Hal ini mereka lakukan untuk menghemat uang. Jika dapat dalam jumlah banyak, biasanya mereka jual ke rumah-rumah. Tetapi karena hari ini hanya sedikit yang kami dapat, maka mereka mengolahnya hanya untuk dimakan bersama anak-anak. Ya banyak. Nadine ambil, buat adiknya juga tuh ambilin tuh. Mau lagi? Enggak. Listrik baru masuk ke Desa Waiharu pada tahun 2017. Sebelumnya permukiman di sini gelap gulita di kala malam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pernah memberikan bantuan pembangkit listrik tenaga surya, namun hanya berfungsi selama setahun. Oh, ini yang pecah. Ini kalender dari 2017, jadi bisa Anda bayangkan sudah 5 tahun terbengkalai. Dan seringkali saya temui di desa-desa, bantuan dari Kementerian Energi ini berupa PLTS sebenarnya sudah menyeluruh, sudah ada di banyak desa. Namun setelah 1 tahun kontrak dengan pihak ketiga,
akhirnya selesai. Tidak ada lagi pihak penyambung antara masyarakat dengan Pemda, tidak ada lagi penyambung antara masyarakat dengan kementerian, dan akhirnya masyarakat bingung dan akhirnya program-program seperti ini terbengkalai. Sayang sekali. Sayang sekali, komponen pembangkit listrik tergolong mahal dan memakan anggaran hingga miliaran rupiah untuk instalasi di satu desa. Tetapi terabaikan setelah setahun pemakaian, warga tak bisa melakukan perbaikan. Di sisi lain, petugas yang melakukan instalasi di awal program ini berjalan sudah tidak dapat dihubungi lagi. Kalau kita mau mengadu, itu ke siapa Pak kira-kira untuk renovasi ini? Yang pertama dulu kita ngadu ke yang bikin PT Inti. Sudah dia selesai 1 tahun dari dia ngontrak itu bikin. Habis itu ketika diadu lagi nggak menyambung lagi. Ketika waktu itu ya sering datang 1 tahun itu kontrol, terus ketika kita ada kekeluhan tentang lampu dia langsung ke sini dalam 1 tahun itu. Tapi lepas dari 1 tahun nggak pernah datang lagi. Ada hasil hutan yang bisa warga gunakan sebagai penerang di kala malam, yakni getah dari pohon damar. Di Desa Waiharu akan kita temukan banyak pohon damar berusia puluhan tahun, tingginya mencapai 15 hingga 20 meter. Biasanya, warga mengupas sedikit bagian bawah pohon damar agar getah dapat menetes dengan sendirinya. Getah yang mengering inilah yang kami ambil. Jumlahnya lumayan banyak, tetapi belum benar-benar maksimal. Hal ini disebabkan usia damar yang belum terlalu tua. Jika kita menunggu 10 hingga 20 tahun lagi, maka pohon damar bisa menghasilkan getah dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi sekarang sudah tidak lagi diizinkan Taman Nasional untuk mengambil getah. Jangankan ngambil getah damar, masuk dalam kawasan saja sekarang ini udah nggak boleh. Berarti peninggalannya nenek moyang dulu tuh kan dulunya sebelum Taman Nasional tanah adat. Berarti tanah adat itu memang dari dulu sebenarnya penghasil besar damar sini. Ya, di sini dulu itu nggak ada hasil kebun itu seperti lada dan kopi itu nggak ada. Hanya mengandalkan getah damar. Justru lebih mahal dong, Pak. Justru lebih mahal. Sayang sekali, pohon-pohon peninggalan orang tua mereka dulu kini sudah berada di dalam kawasan Taman Nasional. Jika dikaitkan, ada pengurangan penghasilan bagi keluarga besar mereka akibat munculnya batas wilayah. Batas wilayah yang ditandai dengan patok ini berdiri sejak tahun 1990. Saya coba naik ke atas pohon seperti yang dilakukan warga. Mengambil getah damar ternyata tidak semudah yang saya kira. Salah ketuk, bisa-bisa getah damar jatuh ke tanah atau hancur sama sekali. Jadi pohon-pohon damar yang dimanfaatkan sama warga itu mungkin ditanam setelah Taman Nasional berdiri. Karena setelah Taman Nasional berdiri mereka sudah tidak bisa masuk dalam, mereka baru menanam, dan 20 tahun kemudian, yaitu tahun-tahun sekarang ini, mereka baru bisa memanfaatkan getahnya, yang mungkin terhitung baru 2-5 tahun belakangan. Tamrin mengajarkan saya cara membuat tembilung atau gulungan daun yang menjadi wadah dari getah damar. Gunanya adalah untuk menampung dan menjadi tempat pembakaran. Tambilung namanya. Tambilung. Jika dibakar, getah damar dapat menjadi sumber penerangan, terutama jika hari sudah malam. Getah damar yang masih basah atau baru diambil seperti ini belum bisa menghasilkan api. Ya kadang-kadang Pak, kadang-kadang kalau ketemu damar ini ya pakai lampu nih. Kalau enggak ya gelap-gelapan itu. Ini tahan berapa lama kalau satu tembilung nih? Satu tembilung ini paling enggak 1 malam. 1 malam ya? Tapi besar tembilungnya, bukan kayak gini. Dan damarnya harus banyak. Banyak gitu. Dalam konfirmasi dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, mereka menyebutkan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam penentuan titik patok. Tata batas kawasan hutan, khususnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, itu dilakukan oleh Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan atau BPKH Wilayah Lampung. Ini sesuai dengan Permen LHK
nomor 93 tahun 2016, di mana kepala tata batas dilakukan oleh kepala BPKS setempat yang beranggotakan Dinas Kehutanan Provinsi, kantor Badan Pertanahan, lalu ada camat, lalu ada juga Bapeda Kabupaten Kota, dan bagian pemerintahan daerah Kabupaten Kota setempat. Tidak hanya jalan masuk ke Desa Waiharu yang membuat saya tercengang. Hari ini saya mencari jalan alternatif untuk kembali ke pusat kecamatan Bengkunan. Ojek motor ini mengantar kami sampai pelabuhan, tetapi jalur dari desa menuju ke tepian pantai juga sangat ekstrim. Kami tetap harus berjibaku dengan lumpur dan jalan rusak. Tidak ada pilihan lain. Sampai di tepi pantai, kami langsung menaikkan barang-barang ke kapal. Perjalanan laut memang bisa memangkas waktu tempuh hampir 90%. Tetapi cuaca tak dapat ditebak. Kami harus berkompromi dengan kondisi alam untuk bisa menempuh jalur laut. Untuk menuju ke point ini, kita berjalan pulang. Kita akan menggunakan perahu, berbeda dengan kemarin-kemarin ya. Sebenarnya kondisi laut lagi agak mengkhawatirkan, tapi kita akan coba perjalanannya perkiraan 1-2 jam. Ombak Samudra Hindia sangat tinggi dengan hempasan yang begitu kencang. Dalam kondisi cuaca buruk seperti ini, kami berada di tengah-tengah gelombang dengan ketinggian hingga 2 meter. Perahu harus benar-benar mengayun ke arah yang tepat. Jika tidak, kapal ini dapat terbalik dan menumpahkan isinya, termasuk kami para penumpang. Perjalanan yang aman dan nyaman untuk keluar masuk desa, karena kita harus mempertahankan pegangan kita di kiri kanan perahu. Sementara kita ada di tengah-tengah hujan seperti ini. Ongkos untuk keluar dari Desa Waiharu menggunakan kapal sangat mahal. Bisa menghabiskan hingga jutaan rupiah sekali tripnya. Bayangkan saja, jika dalam kondisi darurat, masyarakat tak punya pilihan yang baik. Jalur darat memakan waktu seharian, bahkan lebih. Sementara jalur laut harus melalui deretan ombak yang begitu ganas. Keduanya sangat beresiko. Yang bisa kami lakukan hanyalah pasrah, karena taruhannya nyawa. Untungnya perjalanan di jalur laut hanya memakan waktu 1 hingga 2 jam. Hingga akhirnya kami tiba di tepian Teluk Bengkunan. Ada yang sudah terbiasa, namun kalau ada perempuan sakit, yang sakit ya tetap jalan keluarnya ditandu. Tidak bisa seperti ini. Karena ini berbahaya juga. Berbahaya. Kami harus memastikan kapal naik ke daratan agar mudah memindahkan barang-barang bawaan kami. Yang pasti, perjalanan keluar masuk Desa Waiharu tak pernah bisa dilupakan. Begitu mengesankan, begitu mengenaskan. Kalau memang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka rakyat yang mana? Karena warga Waiharu setiap harinya harus menanggung resiko celaka, bahkan kehilangan nyawa, karena resiko perjalanan. Demikian Indonesiaku. Sampai jumpa. Entah kapan, warga Waiharu bisa menikmati mulusnya jalan menuju desa mereka yang kaya akan hasil alam tanpa harus bertaruh nyawa. Hanya waktu yang mampu menjawabnya.